Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristen Nathan Limbong. Saya kelas 3A, Prodi D3 Teknik Perkapalan dengan NIM 1103240024. Baik, di sini saya ingin presentasi terkait materi yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang pengenalan tentang kapal aluminium. Baik, yang dimana kapal aluminium itu kapal yang berbahan dari aluminium. Nah, jadi aluminium itu adalah unsur ke-13 di tabel periodik yang merupakan logam paling melimpah di bumi, membentuk 8,1% kerak bumi. Itu tidak ditemukan secara bebas di alam. Artinya apa? Artinya selalu ditemukan digabungkan dengan unsur lain karena sangat reaktif. Namun aluminium termasuk logam golongan utama yang ke-3A, yang dimana itu bersifat apwater dan ringan bersama magnesium dan platina. Aluminium ini berasal dari mineral bauksit, yang dimana kita tahu bauksit dikonversi menjadi aluminium oksida atau yang dinamakan dengan alumina, yang melalui proses Bayer. Alumina kemudian dikonversi menjadi logam aluminium menggunakan sel elektrolit dan proses Hall-Héroult. Nah, mungkin di sini saya menjelaskan sedikit sifat fisik aluminium. Yang dimana itu yang pertama, berat jenisnya ringan atau hanya 2,7 gram per cm kubik, sedangkan besi kurang lebih dari 8,1 gram cm kubik. Yang kedua, fungsinya itu tahan korosi. Yang ketiga, penghantar listrik dan panas yang baik dan mudah difabrikasi atau dibentuk dengan kekuatannya rendah, tetapi pemanduan atau alloying kekuatannya bisa ditingkatkan. Nah, mungkin selepas dari fungsinya, kita beralih ke kelebihan dari aluminium. Yang dimana itu kelebihan aluminium ini bahannya ringan, yang kedua tahan terhadap korosi air laut, yang ketiga perawatannya mudah, yang keempat nilai jualnya tinggi. Nah, mungkin juga dari kelebihannya sudah saya paparkan. Mungkin kita beralih ke kelemahan aluminium, yang dimana itu yang pertama pastinya aluminium itu harganya mahal, dan yang kedua aluminium itu agak susah dibentuk untuk bangunan yang mempunyai desain ekstrim, dan yang ketiga aluminium itu butuh tenaga kerja khusus atau ahli dalam pengerjaannya, dan aluminium itu kelemahannya itu melakukan campuran logam yang tidak cocok. Namun dalam aluminium terdapat seri aluminium, yang dimana itu seri pertama seri 1000 atau murni, yang kedua seri 2000 atau panduan tembaga, dan yang ketiga itu seri 3000 atau panduan mangan. Nah, mungkin itu yang bisa saya tahu terkait seri aluminium. Dan kita akan beralih ke aluminium berdasarkan bahan dasarnya. Yang dimana itu aluminium berdasarkan bahannya, yang pertama aluminium murni, yang dimana aluminium murni ini merupakan tanpa ada tambahan logam panduan apapun yang dicetak dengan keadaan biasa, yang mana hasilnya itu terlalu lunak. Yang kedua, bahan dasarnya aluminium paduan, yang dimana ini aluminium paduan ini adanya penambahan logam selain aluminium, yang dimana hasilnya cetakan yang dihasilkan akan keras dengan konsentrasi tertentu, yang berpengaruh tidak hanya berdasarkan konsentrasi logamnya, tetapi juga berkaitan dengan proses perlakuannya. Nah, mungkin dua saja yang bisa saya dapat paparkan terkait bahan dasarnya. Mungkin kita boleh memasuki untuk proses
dari aluminium ini, di mana itu proses pemurnian aluminium ada dua, yaitu proses Bayer sama proses Hall-Héroult. Yang pertama itu proses Bayer. Proses Bayer merupakan proses pemurnian biji bauksit untuk memperoleh aluminium oksida atau disebut dengan alumina. Sedangkan proses Hall-Héroult yaitu proses peleburan aluminium oksida untuk menghasilkan aluminium murni. Nah, mungkin dari proses pemurnian aluminium sudah. Nah, mungkin kita masuki untuk karakteristik material kapal aluminium. Di mana karakteristik material kapal aluminium ini adanya material aluminium yang digunakan sebagai material kapal yang menggunakan material aluminium alloy, yaitu paduan antara aluminium dengan beberapa material lainnya. Aluminium alloy yang umumnya digunakan untuk kapal khusus pada konstruksi kulit adalah dengan seri 5000. Mengapa seri 5000? Yang dimana seri 5000 ini merupakan paduan antara aluminium dengan magnesium yang memiliki sifat tahan korosi air laut yang sangat baik, yang sangat kuat, dan hasil pengelasan relatif tinggi. Nah, tipe yang paling baik untuk seri ini adalah 5086 H1TO. Namun, harganya yang relatif mahal menjadi terkendala. Nah, untuk kapal-kapal kecil, penggunaan aluminium alloy banyak menggunakan tipe 5022 HES yang terbentuk dari aluminium dengan paduan 2,5%, lalu magnesium dan 0,25%, serta kromium yang tipe ini mudah dibentuk atau sheet forming, ketahanan terhadap fatigue yang tinggi, dan ketahanan terhadap korosi yang tinggi. Nah, mungkin dari aluminium ini terdapat aluminium marine grade 5012, yang mana itu digunakan untuk lambung pada tipe kapal yang beroperasi dengan kondisi sekarang. Aluminium marine grade 5083 itu digunakan untuk lambung di bawah air aluminium marine grade 5026. Nah, apa sih itu aluminium marine struktur grade 6061? Yaitu di mana harga plat aluminium marine grade 2023 dan 2014, mana itu aluminium marine grade 5083 UK. Lalu aluminium marine grade 5083 UK ini 1500 dikali 6000 dikali 4 itu harganya sekitar 9.250 per lembarnya. Nah, di aluminium marine grade 5083 ini ada itu 1500 dikali 6000 dikali 5 mm itu 11.560.000 per lembarnya. Nah, mungkin itu dari aluminium marine grade 5083 hasil dari marine grade harga pelat aluminium 2013 sampai 2014. Nah, saya ingin juga memaparkan tentang materi ini, di mana itu terkait prinsip pemeliharaan kapal aluminium, yaitu yang pertama pemilihan material aluminium alloy yang tepat, dan yang kedua desain struktur yang menghindari adanya air laut yang terjebak, contohnya drain hole atau wells atau dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu kontrol dari risiko galvanic corrosion. Nah, yang keempat pengeringan air laut yang mengenang dan humidity retention zones. Lalu yang kelima, inspeksi rutin pada zona yang sensitif seperti pada plat baterai atau sambungan heterogeneous atau dan sebagainya. Nah, yang keenam itu perawatan rutin pada produktif anodes, dan mungkin itu terkait prinsip pemeliharaan kapal. Nah, namun di sisi lain juga ada penyebab retak konstruksi aluminium, dan dimana itu yang pertama adanya retak sambungan las, lalu fatigue, yang dimana itu detail dari struktur yang buruk, korosi. Nah, apabila terjadi retak pada konstruksi lambung, maka dilakukan perbaikan kapal aluminium dengan cara melakukan pengelas
pada area retak ataupun beri doubling plate. Nah, mungkin di perbaikan kapal aluminium ini, yaitu pada saat struktur lambung kapal yang termasuk dalam cakupan klarifikasi yang mengalami perbaikan, perbaikan kapal yang dilakukan harus di bawah pengawasan superior dari Badan Klarifikasi Kapal atau BKI. Nah, di perbaikan kapal harus dilakukan di bengkel, di galangan atau personel yang harus dapat menunjukkan kemampuannya yang untuk melakukan perbaikan lambung kapal sesuai dengan standar mutu yang disyaratkan oleh BKI, yaitu Badan Klasifikasi Kapal. Nah, di perbaikan inilah yang harus dilakukan di kondisi akses yang tepat, cukup pencahayaannya dan ventilasi yang baik. Di dalam proses pengelasan harus terlindungi dari hujan, salju atau dingin. Nah, mungkin di pengelasan struktur lambung dilakukan oleh wadah berkualitas yang harus sesuai dengan prosedur pengelasan yang disetujui oleh Badan Klasifikasi Kapal, dan pengerjaannya pengelasan harus diawasi dengan tepat oleh pihak galangan. Nah, baik, mungkin itu yang dapat saya bisa paparkan terkait materi pengenalan kapal aluminium terbuat dari bahan aluminium. Mohon maaf apabila ada kata yang salah terkait ucapan dari pemaparan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam.